Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam mata kuliah metode penelitian manajemen dan bisnis. Pada pertemuan 5 ini kita akan membahas atau kita akan melaksanakan tentang praktek kajian teori dan kerangka berpikir. Di proposal atau di tesis ini merupakan bab 2 dari proposal atau dari tesis saudara. Instruksi pembelajaran. Penugasan pertemuan 3 meminta saudara untuk memikirkan dan memilih satu variabel terikat serta beberapa variabel bebas, yaitu variabel yang berhubungan atau mempengaruhi variabel terikat, dan membatasi menjadi 2 variabel bebas saja, X1 dan X2, dan 1 variabel moderator. Ini ditegaskan lagi pada pertemuan 4 yang lalu. Dan kita akan melakukan exercise untuk bab 2 yang akan kita mulai dengan penulisan judul, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Menggunakan instrumen kajian teori dan instrumen penelitian yang terdahulu, saudara diberi kesempatan untuk melakukan exercise untuk bab 2A, yaitu kajian teori atau deskripsi teori. Isi dari bab 2, deskripsi teori tentang variabel terikat, dan teori-teori tentang variabel bebas termasuk variabel moderator. Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian saudara, dan kerangka berpikir dan hipotesis. Kerangka berpikir disajikan dalam bentuk paradigma penelitian dan narasinya. Dan hipotesis penelitian itu kan jawaban sementara atau jawaban teoritis dari rumusan masalah penelitian di bab 1. Deskripsi teori. Teori terdiri dari definisi, dimensi, dan indikator. Identifikasikan 5-10 sumber rujukan untuk setiap variabel. Isikan di instrumen kajian teori dan kemudian saudara sintesakan. X1-nya apa? X2-nya apa? X3-nya apa? Y-nya apa? Saudara sudah rumuskan di 2 pertemuan terdahulu, apa X1-nya, apa X2-nya, apa X3, dan apa Y-nya. Instrumen kajian teori variabel terikat 1, 2, sampai 10 rujukan. Apa definisinya menurut masing-masing rujukan? Jika ada dimensi, uraikan apa dimensi atau aspeknya. Lalu setiap rujukan itu ada indikator apa enggak? Apa indikator dari setiap variabel itu? Setelah saudara punya 5-10 sumber rujukan, maka saudara sintesakan, gabungkan ya definisinya, dimensi, aspek, dan indikator dari variabel tersebut. Juga faktor-faktor yang diduga berhubungan atau berpengaruh terhadap variabel terikat. Selanjutnya untuk variabel bebas 1 juga sama begitu. Pilih 5-10 sumber rujukan, ambil definisinya apa dimensinya, juga indikatornya, kemudian sintesakan. Jadi ketika saudara mensintesakan itu sebenarnya cukup 3 paragraf dan ditulis paragraf paling akhir dari deskripsi teori setiap variabel itu di bab 2. Itu juga dengan variabel bebas 2, kita pilih 5-10 sumber rujukan, ambil definisi-definisinya, lihat sebenarnya apa yang sama, apa yang beda, kemudian saudara sintesakan. Itu juga untuk variabel moderator, 5-10 sumber rujukan, lihat definisinya, jika ada dimensinya, dan indikatornya, kemudian saudara sintesakan. Kajian
penelitian terdahulu, ini instrumennya, pengarang, tahun, judul, variabel yang diteliti, teori, hipotesis, dan hasil. Anda bisa 5 sampai 10, ya 5 sampai 10 penelitian terdahulu yang sudah diidentifikasikan untuk melihat, terutama juga untuk menghindari plagiarisme. Jadi sudah tunjukkan apa bedanya gagasan penelitian atau usulan penelitian saudara dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Kerangka berpikir dan paradigma penelitian. Kalau kita pakai kerangka berpikir jalur, ini kan X1 berhubungan langsung dengan Y, berpengaruh langsung dengan Y, X2 juga dengan Y, X3 dengan Y, kemudian X1 dengan X3, X2 dengan X3, dan berarti secara tidak langsung X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y melalui X3. Ini paradigmanya. Tinggal nanti saudara tentukan apa X1 saudara, apa X2-nya, apa X3 dan Y-nya. Saya kira itu dulu yang penting saudara lakukan. Kemudian di sini ada dua hipotesis sebenarnya. Hipotesis pengaruh langsung dan hipotesis pengaruh tidak langsung. Pengaruh langsung X1, X2 terhadap X3 dan X1, X2 terhadap Y. Jadi itu ada juga yang langsung tuh X3 terhadap Y. Jadi ada 5 hipotesis pengaruh langsung dan 2 hipotesis pengaruh tidak langsung. X1 terhadap Y melalui X3 dan X2 terhadap Y melalui X3. Kira-kira ya tugas untuk exercise ini yang paling penting itu adalah saudara bisa menentukan apa itu X1, apa itu X2, apa itu X3, apa Y-nya. Itu dari kajian tentang deskripsi teori. Kita ambil 5 sampai 10 sumber rujukan, ambil dari situ kemudian sintesakan. Jika ada kesulitan untuk melakukan sintesa, saudara bisa ambil grand theory. Grand theory-nya mana yang mau dipakai? Teori apa yang akan saudara pakai untuk penelitian saudara? Itu mungkin lebih mudah tapi kurang komprehensif. Saya kira itu ya. Ini tugas ini saya beri waktu 2 pekan. Jadi dari minggu pertemuan kelima ke 6, pertemuan ke-7 itu sudah harus saudara kumpulkan. Karena nanti di pertemuan ke-7 sudah ada tugas yang lain yang berupa exercise tentang instrumen penelitian. Demikian saya kira untuk praktek deskripsi teori dan kerangka berpikir yang arahnya pada hipotesis penelitian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.